Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini aku akan membahas salah satu urban legend yang ada di salah satu daerah di Balikpapan. Konon di daerah ini sering dihantui oleh sesosok hantu perawat yang lebih sering dikenal dengan hantu Suster Maria. Daerah itu adalah Gunung Dups, Gunung Pancur, daerah Volker, dan sebuah rumah yang tepat di belakangnya terdapat jembatan gantung. Kita mulai dari sejarahnya terlebih dahulu, bermula dari masa penjajahan Belanda, lebih tepatnya masa peralihan antara Belanda dan Jepang yang ingin menjajah Indonesia, tepatnya pada tahun 1942 sampai 1945. Pada saat itu, Belanda telah menguasai kilang minyak yang ada di Balikpapan. Setelah itu, tentara Jepang datang dan ingin juga menguasai kilang minyak tersebut. Mengetahui hal tersebut, tentara Belanda berniat untuk membakar seluruh kilang minyak yang ada di Balikpapan. Akhirnya, tentara Jepang mengirimkan surat untuk tidak membakar kilang-kilang minyak tersebut karena Jepang juga ingin menguasainya. Tetapi tentara Belanda tetap membakarnya. Akhirnya pihak Jepang melakukan penyergapan ke seluruh daerah di Balikpapan untuk memburu dan membunuh tentara-tentara Belanda. Akhirnya tentara Jepang memasuki daerah Gunung Dup dan kawasan Volker, dan mereka menangkap salah satu suster yang bernama Mary van Venen yang ditangkap bersama orang-orang Belanda yang lainnya. Sebagian dari mereka dikumpulkan di suatu daerah atau suatu tempat yang disebut dengan Benua Patra. Mereka semua yang dikumpulkan di Benua Patra dibunuh dan disiksa secara mengerikan. Sementara Suster Maria dan beberapa tentara-tentara dan orang-orang Belanda dikumpulkan lagi di tempat di suatu rumah, yang mana rumah tadi tepat di belakangnya terdapat jembatan. Di dalam rumah itu mereka sepakat untuk membagi menjadi dua kelompok. Yang satu melakukan perlawanan kepada Jepang, yang satu lagi lari ke hutan dan melewati jembatan itu. Tetapi usaha mereka sia-sia karena ketika tentara Jepang itu datang, semua orang yang melawan di rumah itu habis dibantai. Dan mereka menyusuri seluruh hutan dan jembatan untuk mengejar Suster Maria dan orang-orang Belanda yang melarikan diri tadi. Tetapi nasib naas menimpa mereka semua. Mereka tertangkap dan dibunuh tepat di jembatan gantung tersebut. Kisah masa lalu yang sangat kelam di saat zaman penjajahan ini telah menjadi salah satu sejarah yang begitu seram. Rumah di mana orang-orang Belanda dibantai oleh tentara Jepang dahulu dikenal sebagai rumah pembantaian. Menurut orang-orang yang tinggal di daerah itu, sering terjadi penampakan. Suster Maria sering menampakkan dirinya kepada pengendara-pengendara yang melintasi daerah Volker tersebut. Beberapa orang mengaku ketika melintas di sana, kursi tumpangannya yang semula kosong tiba-tiba terasa berat, seperti ada orang yang tak kasat mata. Mitos yang beredar di masyarakat adalah konon jika kamu melintas di sana dengan menyisakan satu kursi kosong di kendaraanmu, maka hantu Suster Maria akan menampakkan diri kepadamu. Sosoknya yang mengerikan dengan pakaian lusuh penuh darah akan menghantui dirimu selama perjalanan. Tidak sedikit kejadian menakutkan semacam ini merupakan penyebab dari kecelakaan yang sering terjadi di daerah Volker. Menurut cerita, orang-orang yang pernah mampir di Gunung Dups atau daerah Volker ini, terutama di sebuah rumah tua yang ada jembatannya tadi, yang disebut rumah pembantaian itu, banyak dirasakan aura-aura mistis, dan beberapa dari mereka banyak merasakan kejadian-kejadian yang aneh.
seperti melihat seseorang perempuan yang memakai pakaian seperti suster, suara-suara yang tidak ada wujudnya, baru ada langkah-langkah di semak belukar, dan siulan-siulan aneh. Bagaimana menurut kalian tentang urban legend yang satu ini? Tulis komen di bawah. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.